Tema yang diberikan kepada saya adalah manuver. Seperti yang disampaikan Ibu Nani tadi, Bapak Ibu, untuk kita dimanuver sebetulnya tidak mudah. Beliau melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang melalui taman Tuhan. Tapi Ibu Nani sendiri tidak disembuhkan Tuhan melalui cara yang sama. Saudara, yang paling sulit sebetulnya memberi kesempatan Tuhan yang menetapkan. Manuver gampang diucapkan, tapi prakteknya tidak mudah. Next slide. Saudara, nanti bulan depan kita akan belajar lebih lagi tentang all out di Cirebon, di Sion. Dalam Wahyu 17 ayat 13, Alkitab mengatakan mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Saudara, pada akhir dari akhir zaman, hanya ada dua kelompok, saudara, manusia. Manusia yang bersama dengan Tuhan dan manusia yang tidak mau bersama dengan Tuhan. Maka di kitab Wahyu ditulis bahwa orang-orang yang di halaman diberi kesempatan untuk segera bergerak masuk ke ruang suci dan ruang maha suci. Kalau tidak, yang di halaman itu akan diberikan kepada bangsa lain. Saudara, hari-hari ini ada banyak hal yang sepertinya semua serba kebetulan. Kalau Anda belajar tentang suku Dan dan Efraim, dua suku yang hilang di kitab Wahyu. Anehnya, pada waktu kita semua mendengar tentang Mesias yang di Amerika, konon orang ini dari suku Dan. Dan satu lagi yang Netanyahu katakan di Israel adalah perpaduan suku Dan dan Efraim. Saudara, betul-betul semua firman sedang digenapi. Pada akhir dari akhir zaman, Tuhan Yesus akan memimpin peperangan lagi, saudara. Peperangan yang hebat adalah 2000 tahun yang lalu, dari Jumat Agung sampai Paskah. Dan pada akhir dari akhir zaman, Tuhan akan memimpin bersama kita. Tuhan adalah pemimpin karena ada peperangan besar. Kenapa? Ada orang-orang yang menyerahkan, saudara, bukan cuma kekuatan dan kekuasaan, seia sekata kepada antikris. Ini mengerikan sekali, saudara. Seperti tadi kata Bu Nani, mereka menyatu dengan kekuatan antikris, seia sekata. All out. Perhatikan ayat selanjutnya. Next. Mereka akan berperang melawan anak domba. Bayangin Bapak Ibu, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja.
Tuhan akan mengalami peperangan yang kedua yang terbesar. Tapi Tuhan kita menang. Karena Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang menarik ayat selanjutnya. Mereka yang, masih ayat yang sama. Mereka yang bersama-sama dengan Yesus juga akan menang. Saudara, orang yang bersama Tuhan, oh kalau saya pelayanan berarti bersama Tuhan. Belum tentu, saudara. Orang yang bersama Tuhan adalah orang yang rela, siap dimanuver. Dari kemauan kita, dari kehendak kita, bahkan dari kebiasaan kita, menjadi kehendak Tuhan. Gak mudah, saudara. Ada orang di gereja, ada orang di persekutuan, belum tentu orang itu bersama Tuhan. Tadi sudah dijelaskan, menyatu gak gampang Bapak Ibu. Karena biasanya kalau sudah menyatu, Tuhan katakan, pikiranku bukan pikiranmu, mauku bukan maumu. Dari dulu engkau sering guyonan, yang kita mau Tuhan tidak mau, yang kita suka Tuhan tidak suka. Dimanuver, saudara, gak mudah. Saya bilang, aduh Tuhan, ini firman yang tidak mudah. Yaitu Bapak Ibu punya 3 panggilan dalam hidupnya. Terpanggil, yang telah dipilih, dan yang terakhir setia. Orang yang dipanggil adalah orang yang masuk tabernakel melalui 4 pintu. Itu baptisan air, Bapak. Tetapi Tuhan berkata, itu kita lahir baru percaya Tuhan. Tuhan mau kita bergerak ke tempat yang kedua, ruang suci. Pintunya adalah baptisan Roh Kudus. Di situ kita sudah mulai pelayanan Bapak Ibu. Di situ kita hidup, mulai bergerak. Dan itu bagus. Tetapi yang kemarin disampaikan, yang tirainya terbelah pada waktu Tuhan disalib, itu adalah ruang maha suci, ruang maha kudus. Itu baptisan api. Api yang membakar kedagingan kita. Api yang mengikis kemauan-kemauan kita. Api yang membuat gerejanya, yang membuat umatnya bisa dimanuver menurut cara Tuhan. Saudara, Alkitab berkata Allah itu kasih, bukan Allah itu punya kasih. Dan itu identik dengan kita, kekristenan. Tetapi bagian yang kedua yang Alkitab juga katakan, Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Allah itu setia. Ini mudah diucapkan Bapak Ibu. Tolong tampilkan. Yang ketiga. Saudara, aneh ya. Tuhan berkata kriteria, yang tadi. Orang yang bakal mengalami peperangan dan menang adalah orang yang bukan cuma terpanggil, bukan cuma dipilih, tetapi setia. Peperangan yang hebat, saudara, dan Tuhan sendiri yang memimpin peperangan. Kriterianya setia. Bukan suara saudara akan makin kuat dalam doa peperangan, membuat kaca-kaca pecah, tapi nilai kesetiaan. Dan ini dibuktikan saudara, Tuhan Yesus setia sampai mati. Mudah
diucapkan, prakteknya tidak mudah. Setia. Saudara, powerful dengan keras itu beda, saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan cara Tuhan mengusir setan di 4 Injil, semua dengan powerful. Tuhan tidak berteriak sampai setan ketakutan, tapi ada powerful. Ada kasih yang melimpah. Ada kesetiaan yang sangat kuat. Ada kerendahan hati yang begitu rupa. Yang membuat setan tunggang langgang lari melihat Yesus. Pada akhir dari akhir zaman ini, saudara, Tuhan ingin memanuver dalam doa peperangan kita, yaitu memiliki kesetiaan Tuhan. Gak mudah, saudara. Ya. Dari pertama kali saya bertobat 79, saya belum kenal Pak Yusak. Sampai hari ini, saudara, saya bersyukur. Ya, bangun pagi, malam mau tidur. Dulu di bus umum, saudara, saya tetap baca Alkitab. Dari 2019, pada waktu dapat firman tentang Mazmur 91 dan Yesaya 60. Sampai hari ini, saudara, dengan anugerah Tuhan, saya deklarasi. Saya punya burung di rumah, saudara. Pagi-pagi diam. Tapi begitu saya deklarasi, saudara, itu burung ikut deklarasi, saudara. Menarik sekali. Ikan-ikan saya pun bergeraknya berbeda. Saya senang banget, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur itu adalah anugerah. Saya ingat sekian tahun yang lalu, pada waktu Pak Yusak nginep di rumah, pagi-pagi dia bilang, aku tadi malam diberi mimpi, aku dikasih sertifikat. Dan aku suruh berhenti tidak pelayanan. Saya cuma mendengar, saudara. Tetapi yang ajaib, sebelum beliau pulang dari rumah saya, dia panggil saya. Aku mau doain kamu. Dia tumpang tangan dan dia hanya berkata, karuniakan roh yang setia. Saudara, saya gak punya kesetiaan. Saya bukan tipe orang yang setia. Tapi saya tahu sejak itu, saudara, saya melatih diri. Itu seperti bahan baku, Bapak Ibu. Pada waktu saya didoakan itu seperti bahan baku. Saya melatih, saudara. Saya tahu Mazmur 91 sudah terjadi, sedang terjadi. Tapi Yesaya 60 saya tahu belum terjadi. Dan terus saya berkatakan. Saya bilang, Tuhan, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Saya akan melihat anak bungsu datang kepada Tuhan. Saya akan melihat lawatan terbesar. Jiwa-jiwa diselamatkan, Bapak Ibu. 85% Tuhan janji loh untuk Indonesia. Setiap saya deklarasi, saya ucapkan, Tuhan, kau dulu janji loh 85%. Saya ucapkan, Bapak Ibu. Pagi bangun tidur, saya biasa bangun jam 4.30 dan malam mau tidur. Saya perkatakan. Dan saya tahu itu gak mudah, saudara. Kadang-kadang saya melihat, Tuhan, kok belum terjadi ya? Tuhan bilang, kamu lihat ya, saya Mazmur 91 sudah terjadi. Itu senjata di tangan kiri. Aku akan berikan, gak mungkin tidak terjadi. Yesaya 60 pasti terjadi, Bapak Ibu. Dan ini butuh, saudara. Saudara dan saya minta setia. Sungguh, saudara, gak mudah. Setia ke Tuhan
nempelnya ke Tuhan. Tadi dikata ngeblend. Minta dipaksa Tuhan. Pada waktu kau manuver, beri aku ketaatan. Gak gampang Bapak Ibu. Sama dulu saya gak pernah mikir saya bakal tinggal di Temanggung. Tapi setelah berjalannya waktu saya baru tahu, saya adalah orang yang menikmati udara sejuk. Saya gak bisa cerita, next. Ya, saudara, ini menarik sekali. Cara Daud berperang. Ya. Kenapa Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud? Saya bersyukur saudara, saya sekarang dilengkapi dengan saudara saya yang kuliah S2 di Hebrew University, sehingga saya bisa mendapat informasi dari sudut Israel. Dan saya beberapa waktu yang lalu diajak seminar dengan salah satu tokoh, dan dia dari Ortodoks kekristenan Timur Tengah, dan saya banyak belajar tentang sejarah. Sehingga sebelum saya khotbah sesuatu yang sangat penting, saya cross check saudara, dari sudut Israel, dari sudut Suriah zaman dulu saudara, kekristenan Ortodoks. Dan itu menarik, membuat saya dilengkapi. Bahkan ada satu profesor yang memberi kesempatan saya tanya. Jadi saya punya 3 saudara. Saya cek dan saya tahu. Kayak kemarin saya khotbah tentang anjing. Saya baru tahu ternyata anjing zaman dulu seperti itu. Ya, kalau di internet, intermezzo ya. Oh itu anjing, oh itu halus. Teman saya bilang, asu yo asu. Rono asu halus. Saya kaget saudara. Kadang-kadang kita menghaluskan diri. Tapi Tuhan apa adanya. Kalau Tuhan manuver ya manuver. Ngeblend ya blend, gak mudah. Nah saudara, ini menarik. Raja Israel itu semua punya baju perang. Dan Raja Israel punya latihan untuk berperang dengan menggunakan pakaian perang. Termasuk prajurit, apalagi raja yang paling dilindungi. Dan bahkan pakaian raja untuk berperang itu ditulis di kitab Efesus. Baju zirah segala macam. Maka Daud waktu dikenakan dia mau. Dari mulai Saul sampai raja-raja selanjutnya selalu pakai baju perang versi Israel, lengkap. Yang menarik saudara, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, baju zirah, ya ini di Efesus 6. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar jalan sebab belum pernah dicobanya. Lucu ya, belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Yang menarik, kemudian ia menanggalkannya. Mulai terjadi sesuatu, manuver. Daud raja yang belajar perang, berbeda dengan raja Israel yang lain. Saudara, kenapa kalau kita Israel, bangsa Israel itu lebih tertarik kepada Daud, bukan Abraham loh saudara. Sampai benderanya pun bintang Daud. Karena Daud saudara, salah satu nilainya adalah kesetiaan. Nilainya bagus saudara. Ini menarik sekali. Next. Sorry sebelum tadi. Kemudian ia menanggalkannya. Sudah tahu cara perangnya Daud? Latihannya
Berbeda dengan Saul. Saul latihan dengan alat perang semua yang disetujui, yang dirundingkan dengan semua para pahlawan. Dengan pakaian begini, ketebalannya dan lain sebagainya. Tapi Daud cara berperangnya beda. Latihannya dia di mana Bapak Ibu? Di hutan, di padang gurun. Dia memelihara 2-3 ekor kambing domba. Menghadapi beruang. Menghadapi singa. Singa Asia waktu itu. Gak mudah Bapak Ibu. Latihannya beda. Tapi Daud mencoba. Dia mencoba menggunakan, karena itu cara Raja Israel. Tapi dia berkata, aku gak bisa menggunakan. Dan sikap yang luar biasa, dia menanggalkan. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingin membawa saudara menjadi orang-orang yang powerful. Saudara punya kuasa yang hebat, yang punya Tuhan, kasih yang melimpah, yang mudah mengampuni. Dan itu perlu dipraktekkan dalam rumah tangga setiap kita. Suami menerima istri apa adanya, istri menerima suami apa adanya, orang tua anak, bahkan mertua menantu. Yesus bukan penuh kasih, saudara. Dia adalah kasih adanya. Dan yang kedua yang saudara harus belajar adalah bagaimana setia. Saya memperhatikan kasih, setia, rendah hati. Ini serumpun, saudara. Dan Tuhan itu punya tiga-tiganya sangat kuat. Dan itu yang membuat Tuhan menang. Dan Tuhan berkata, kita pun pasti menang. Saudara, di-blend dengan Tuhan. Di-blend dengan kesetiaan Tuhan. Next. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kemarin pada waktu kami HT berdoa, saudara, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus perhatikan keseimbangan. Kita ini banyak melakukan sesuatu di luar, tapi yang di dalam kurang. Kita harus perhatikan, saudara, sesuatu yang di dalam, sesuatu yang dalam hidup saudara. Yang tadi Bu Nani katakan, yang sulit itu yang di dalam sini. Kadang-kadang saudara, kita punya kepahitan. Ibu In paling sering khotbah tentang kepahitan, itu betul, saudara. Saya bisa dengar tentang hidden story dari Hitler. Kenapa dia membunuh begitu rupa, saudara? Pemicunya dia membaca 2 buku dari Martin Luther. Bukunya bagus, menjelaskan bahwa kita tidak dalam hukum Taurat, kita dalam kasih karunia. Tapi karena kepahitan, sesuatu yang di dalam belum dibereskan, kita memikirkan yang di luar, yang di dalam gak dibereskan. Hitler bisa punya kebenaran diri sendiri. Dia merasa membela Tuhan, dia merasa pihak Kristen. Dia bilang, ini mesti habis ini. Hukum Taurat siapa? Musa. Hukum Taurat siapa? Israel. Harus dibunuh. Dia tuh berusaha membunuh semua orang Israel. Karena pahit. Dan kemarin Tuhan ingatkan, perhatikan yang di dalam. Ada banyak orang kena roh penyesat kebenaran diri sendiri. Sehingga kita sulit dimanuver sama Tuhan. Kalau sudah punya kebiasaan, sulit. Kayak teman saya di Bandung, aku udah biasa, Lembang gini udah biasa. Saya bilang ini beda. Pada waktu dia kebakar remnya, masih belum sadar loh, saudara. Sampai dia naik, saya bilang, kamu pakai gigi 1.
Shift the gearnya jangan telat. Cepat. Dia tetap pakai 2. Begitu pindah 1, mogok. Saudara, Tuhan tidak ingin kita mengalami kerugian. Tapi Tuhan ingin kita mengalami perkara-perkara ajaib bersama Tuhan. Mudah dimanuver. Hati yang di dalam. Gak mudah, saudara. Next. Inilah senjata yang Tuhan berikan. 1 Korintus 2:9, mari baca bersama saya 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan, saudara, sesuatu yang tidak dilihat mata, tidak dilihat telinga, itu bukan yang biasa. Kita sedang melakukan sesuatu yang biasa. Teman saya bilang, oh Lembang biasa kok, saya udah sering kok. Saya bilang ini beda. Saudara, kita sedang, tadi pembunuhan kita gak tahu apa yang terjadi. Cuaca seperti ini. Semua manusia gak ada yang tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan punya cara untuk melindungi kita. Tuhan punya cara untuk membuat kita mengalami kemenangan. Saudara, saya ingat kami dulu 6HT. Banyak orang berkata, oh 6HT itu gak pernah doper. Saudara, sebelum kalian semua doper, kita nih sudah kemana-mana, saudara. Pantai selatan pun sudah. Tempat-tempat yang susah sudah. Di Beijing di musim panas sudah, saudara. Kadang-kadang orang yang gak ngikutin dari awal gak tahu. Kita ngalami, Bapak Ibu. Kalau doper di tempat tertentu, wah kita sudah, Tuhan berikan banyak cara, saudara. Tapi satu kali saya ingat, kita mengalami jalan buntu, saudara. Yang menarik, pada waktu itu kita kembali dan menyembah Tuhan. Dan keluar firman. Nah ini bagus, saudara. Kadang-kadang setelah itu kita lupa. Kita kalau lagi kumpul-kumpul, oh hanya dia. Nah itu Tuhan gak suka. Tapi betul-betul kalau dalam doa itu beda. Pada waktu keluar firman, hanya dia sebut namanya, yang mencukupi kerendahan hatinya, mencukupi kesetiaannya, mencukupi kasihnya. Hanya orang ini yang akan berperang dan dia menang. Saya, Pak Agung, Bu In, Pak Daniel sudah berjuang, Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, hanya. Saudara, orang sekarang bilang, oh kalau doa perang gak usah nyebut begini. Oh kalau doa gak usah ngomongnya. Saudara, manusianya juga ikut ambil bagian loh. Levelnya, powerfulnya. Anak Imam Skewat juga nyebut Yesus loh. Cakar, Bapak. Tapi ada anak Tuhan yang dinilai Tuhan kerendahan hatinya, kesetiaannya. Dan Bapak Ibu semua pasti ingat, dari beliau inilah muncul doa perang yang berbeda. Gak semua orang bisa praktek karena nilainya, bobotnya orang beda. Saudara, pada waktu menghadapi musuh setan, beliau hanya berkata, aku datang ke sini diperintah oleh Tuanku. Ingat ya. Ayo perang lawan aku, kata setan. Loh, aku diperintah Tuanku. Kalau kamu perang ya hadapilah Tuanku. Itu cara perang yang aneh, saudara. Tapi sebetulnya gak salah karena Yesus pemimpin perang kita. Saudara, kita coba praktek gak tentu bisa. Karena bobotnya beda, saudara. Pada waktu beliau berkata, aku hanya diperintah oleh Tuanku. Bes, saudara.
Kita sudah teriak-teriak. Yang muda-muda sudah berjuang, saudara. Tidak bisa tuh. Dimunculkan Tuhan yang setia. Dia ngomong, aku ora iso perang. Aku ora iso seperti kowe-kowe. Waktu beliau bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata, caranya seperti ini. Dimanuver. Karena cukup kesetiaan. Kesetiaan Tuhan dalam hidup beliau. Makanya saudara jangan sebut lagi. Jangan cerita tentang hamba Tuhan ini. Saya bukan cerita hamba Tuhan. Saya tahu hamba Tuhan ini banyak kekurangan. Tapi saya belajar kesetiaan. Saya belajar kerendahan hati. Gak mudah Bapak Ibu. Tapi itu sebuah pengalaman. Dan dari situ kita melihat Tuhan punya banyak cara membuat kita mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu. Perhatikan bukan cuma yang di luar. Yang di dalam saudara. Kita minta hati yang setia. Kasih dan kerendahan hati. Mari kita berdoa.